Keraton Solo, sebuah bangunan megah yang sudah berusia ratusan tahun, berdiri dengan anggun di tengah kota. Walaupun sebagian besar warga Solo sudah terbiasa dengan sejarah dan kebudayaan keraton, ada yang masih merasa takut dengan berbagai cerita misteri yang mengelilinginya. Menurut legenda yang beredar, keraton ini pernah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa tragis dan pembunuhan yang misterius. Dikisahkan bahwa pada masa kerajaan dulu, seorang putri cantik bernama Putri Ayu, hidup dalam keharmonisan dengan keluarganya di dalam keraton. Namun, hidupnya yang tampak sempurna tak berlangsung lama. Sebuah peristiwa mengerikan mengguncang keraton. Pada suatu malam yang kelam, Putri Ayu ditemukan tewas di kamar pribadinya. Tubuhnya terbaring di ranjang dengan wajah yang tampak ketakutan, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Tak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Beberapa tahun setelah kematian Putri Ayu, orang-orang mulai melaporkan penampakan-penampakan yang terjadi di sekitar keraton. Konon, mereka yang melihat penampakan tersebut akan merasa tubuhnya kaku, dan jantung mereka berdebar kencang. Wajah Putri Ayu yang pucat dan penuh ketakutan akan tampak sesaat sebelum mereka kehilangan kesadaran. Herman, seorang penulis yang tertarik pada kisah-kisah mistis, memutuskan untuk mengunjungi keraton tersebut. Dia ingin menggali lebih dalam cerita mengenai kematian Putri Ayu dan penampakan yang sering terjadi di sekitar keraton. Setelah beberapa hari mencari informasi, Herman berhasil menghubungi seorang juru kunci keraton yang sudah berusia lanjut, Pak Joko. Pak Joko adalah satu-satunya orang yang masih memiliki pengetahuan tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam keraton. Pada suatu malam yang sepi, Herman pergi ke rumah Pak Joko. Di sana, Pak Joko dengan penuh perhatian menceritakan kisah kelam yang terjadi di keraton. Putri Ayu bukan hanya sekadar korban dari pembunuhan, kata Pak Joko dengan suara bergetar. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang terjadi di balik kematiannya. Herman tercengang. Apa maksud Bapak? Pak Joko menghela napas panjang, seolah mengingatkan dirinya akan sesuatu yang telah lama terkubur. Putri Ayu tidak mati begitu saja. Ada kekuatan jahat yang mencengkeram keraton ini, dan kematiannya hanyalah bagian dari peristiwa yang lebih besar. Pak Joko kemudian bercerita bahwa sebelum kematian Putri Ayu, keraton ini seringkali diselimuti oleh suasana yang tak wajar. Angin yang berhembus di malam hari terdengar seperti bisikan, dan bau bunga melati yang harum akan menyelimuti ruangan-ruangan tertentu, meskipun tak ada bunga di sekitar sana. Banyak orang yang merasa ada yang mengawasi mereka, terutama pada malam hari. Namun yang lebih mengerikan adalah kabar tentang penampakan yang kerap terjadi. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok wanita berpakaian kebaya merah, dengan wajah yang hancur seperti tertimpa benda berat. Ada pula yang menyebutkan sosok wanita tersebut berjalan perlahan di lorong-lorong keraton, seolah mencari sesuatu yang hilang. Herman merasa semakin penasaran dan ingin menyelidiki lebih lanjut. Apakah Bapak tahu siapa yang membunuh Putri Ayu? Tanya Herman. Pak Joko terdiam sejenak, lalu berkata dengan pelan, tidak ada yang tahu pasti. Tapi saya mendengar sebuah cerita dari seorang prajurit keraton yang masih hidup. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang berani mengutuk keraton ini dengan menggunakan kekuatan hitam. Sejak saat itu, keraton ini menjadi tempat yang penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Cerita itu membuat tubuh Herman merinding. Sebuah pertanyaan besar muncul di pikirannya. Apakah kutukan itu masih ada? Dan apakah Putri Ayu adalah korban dari kutukan tersebut? Pak Joko melanjutkan, namun, ada satu hal yang harus kamu ketahui, Herman. Jangan pernah mencoba untuk memasuki ruangan di balik gerbang keraton yang terlarang. Itu adalah tempat yang penuh dengan kekuatan jahat yang bisa merenggut nyawamu. Herman pun memutuskan untuk mendalami lebih lanjut, tanpa tahu bahwa keberaniannya akan membawanya pada pertemuan yang sangat mengerikan di dalam keraton itu sendiri. Keesokan harinya, Herman tidak bisa menahan rasa penasaran yang membuncah. Ia kembali ke keraton untuk melanjutkan penyelidikannya, meskipun peringatan Pak Joko masih menggema di telinganya. Sore itu, suasana keraton tampak lebih sepi dari biasanya. Angin bertiup kencang, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Dinding-dinding keraton yang megah itu, meskipun indah, tampak memancarkan aura yang gelap dan penuh misteri.
Herman memasuki gerbang utama keraton, menyusuri lorong-lorong yang sunyi. Di sekelilingnya, hanya ada patung-patung batu yang sudah berlumut dan gambar-gambar tua yang menggambarkan kejayaan kerajaan Solo pada masa lalu. Semua ini seolah memberikan nuansa yang lebih menakutkan. Begitu ia melangkah lebih dalam, suasana semakin terasa mencekam. Seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerakan tubuhnya. Herman akhirnya sampai di sebuah lorong panjang yang gelap, tempat yang sering disebut sebagai lorong terlarang. Dari cerita-cerita yang ia dengar, lorong ini dikenal sebagai tempat yang penuh dengan kekuatan jahat dan kematian. Dulu, menurut Pak Joko, banyak orang yang pernah hilang atau ditemukan tewas dengan cara yang tak wajar setelah memasuki lorong ini. Dengan rasa tegang yang semakin memuncak, Herman melangkah masuk ke dalam lorong tersebut. Cahaya dari senter kecil yang ia bawa hanya mampu menyinari sebagian kecil dari ruang yang sangat panjang itu. Seiring langkahnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Suasana di lorong ini sangat berbeda. Seakan-akan udara di sini lebih berat dan sulit untuk dihirup. Tiba-tiba, Herman merasa kakinya seperti terperangkap di dalam suatu kekuatan yang tidak tampak. Ia merasakan getaran halus dari lantai yang ia pijak, seolah sesuatu yang tak kasat mata menggerakkan tanah di bawahnya. Dengan cepat, ia melanjutkan langkahnya, berusaha tidak terlalu memikirkan perasaan aneh yang mengganggunya. Namun, semakin ia berjalan, semakin kuat pula bisikan-bisikan samar yang mulai terdengar. Awalnya ia kira itu hanya suara angin, tetapi semakin lama suara itu semakin jelas. Seperti ada seseorang yang sedang berbisik dengan suara lirih, seolah memanggil namanya. Herman, Herman. Suara itu terdengar semakin jelas. Namun Herman tidak bisa melihat siapapun. Ia menoleh ke kanan dan kiri, hanya menemukan bayangan gelap yang bergerak-gerak di dalam kegelapan. Hatinya mulai berdebar lebih cepat. Ia melanjutkan langkahnya, berusaha mengabaikan suara-suara itu, sampai akhirnya ia sampai di sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu hitam. Pintu itu tampak sangat tua, namun masih kokoh dan kuat. Di atasnya terdapat ukiran-ukiran aneh yang terlihat seperti simbol-simbol kuno yang tidak bisa dikenali. Pintu ini sangat berbeda dari pintu-pintu lain di keraton. Tanpa sadar, Herman meraih gagang pintu dan membuka pintu itu sedikit demi sedikit. Ketika pintu terbuka, sebuah aroma harum bunga melati yang familiar tercium oleh hidungnya. Namun kali ini, aroma tersebut tercium dengan cara yang sangat aneh, terlalu kuat dan memabukkan, seolah menyelimuti seluruh tubuhnya. Di balik pintu itu, terdapat sebuah ruangan besar yang sangat gelap. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan buku-buku tebal yang tampak sangat tua. Ada juga sebuah kursi tinggi yang terletak di dekat meja itu. Namun yang membuat Herman semakin merinding adalah sebuah sosok yang tampak melayang di tengah ruangan. Sosok itu adalah seorang wanita bergaun merah. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang tergerai, dan dari balik rambut itu, Herman bisa melihat mata yang terbuka lebar dengan tatapan kosong yang mengerikan. Sosok itu mulai bergerak, perlahan mendekati Herman. Gerakannya begitu tenang, namun sangat mengancam. Herman merasa tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Sosok itu berhenti tepat di hadapannya, dan ketika matanya bertemu dengan mata Herman, ia merasakan keputusasaan yang luar biasa. Sosok itu kemudian berbicara, suaranya terdengar seperti bisikan halus yang melintasi telinga Herman. Kau telah datang untuk menemukan kebenaran, tapi kau akan menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Herman terdiam, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hatinya berdegup kencang, namun tubuhnya tetap kaku, seolah-olah ada kekuatan yang menahan gerakannya. Tiba-tiba, ruangan itu menjadi sangat dingin, dan sosok wanita bergaun merah itu mulai menghilang satu persatu, menyatu dengan bayangan gelap yang ada di sekitar ruangan. Dengan cepat, Herman berlari keluar dari ruangan itu, memutar tubuhnya, dan berusaha menghindari pandangan mata kosong yang terus mengikutinya. Begitu ia keluar dari lorong tersebut, tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari keluar dari keraton, napasnya tersengal-sengal, dan hatinya masih diliputi oleh ketakutan yang mendalam. Dalam kepalanya hanya ada satu pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam keraton ini? Dan siapa sebenarnya wanita yang ia lihat?
Satu hal yang jelas, Herman baru saja menginjakkan kakinya ke dalam wilayah yang tidak seharusnya dijelajahi oleh siapapun. Setelah melarikan diri dari keraton, Herman menghabiskan beberapa hari di rumah Pak Joko, mencoba menenangkan pikirannya dan mencerna pengalaman mengerikan yang baru saja dialaminya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wanita berpakaian merah dengan mata kosong itu kembali menghantui pikirannya. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan logika apa yang ia lihat, dan rasa takut yang menyelimuti dirinya membuatnya semakin terpuruk dalam kebingungan. Namun, satu hal yang ia sadari adalah bahwa ia harus menggali lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di keraton? Mengapa sosok itu muncul di hadapannya? Dan siapa yang mengutuk tempat tersebut dengan kekuatan jahat? Herman kembali menemui Pak Joko, berharap mendapatkan jawaban lebih banyak. Pak Joko yang melihat perubahan jelas pada wajah Herman, menghela napas panjang dan mempersilakan Herman duduk di depan rumahnya yang sederhana. Tanpa banyak kata, Pak Joko langsung mengarahkan pandangannya ke jalanan kosong yang ada di depan rumah, seolah-olah menunggu momen yang tepat untuk membuka rahasia kelam yang telah lama terkubur. "Apakah Bapak tahu siapa wanita yang saya lihat di dalam keraton?" tanya Herman dengan suara yang hampir tak terdengar, seakan masih terperangkap dalam ketakutannya. Pak Joko menatapnya tajam. "Dia bukan sekadar hantu, Herman. Itu adalah penampakan dari Putri Ayu. Namun bukan hanya itu. Ada lebih dari sekadar roh yang menghantui keraton ini." Herman merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Joko memutuskan untuk membuka lebih banyak cerita yang selama ini dia sembunyikan. Kematian Putri Ayu bukanlah pembunuhan biasa. Dulu, dia adalah sosok yang sangat dihormati di keraton. Namun ada pihak-pihak yang merasa terancam oleh kekuasaannya. Sebelum malam kematiannya, Putri Ayu menerima ancaman dari seorang pria yang memiliki kekuatan hitam. Pria itu adalah seorang dukun sakti yang dikenal dengan nama Ki Lurah Sangka. Dia memiliki ilmu hitam yang sangat kuat, dan rumor mengatakan bahwa dia ingin menikahi Putri Ayu, namun ditolak. Ki Lurah Sangka merasa dendam karena penolakan itu, dan ia mengutuk keraton dengan sebuah ritual gelap, yang membawa kematian bagi siapapun yang tinggal di sana. Ritual itu melibatkan darah, pengorbanan, dan perjanjian dengan kekuatan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Meskipun Putri Ayu menolak tawaran Ki Lurah Sangka, dia tetap menjadi korban dari kekuatan jahat yang telah dilepaskan. Pak Joko melanjutkan, "Menurut cerita yang saya dengar, pada malam kematiannya, Putri Ayu berusaha melarikan diri dari cengkeraman kekuatan hitam itu. Namun, dia tidak mampu. Dia dibunuh di kamarnya, dan darahnya tumpah membasahi lantai keraton. Itu adalah darah yang mengikat jiwa Putri Ayu ke dalam keraton, menjadikannya sebagai penjaga sekaligus korban kutukan." Herman menggigit bibirnya. Semua yang ia dengar seolah keluar dari kisah legenda yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Jadi, dia mati karena ritual itu. Pak Joko mengangguk perlahan. Ya, dan meskipun tubuhnya terkubur, jiwa Putri Ayu tidak pernah bisa tenang. Dia terjebak di antara dunia yang nyata dan dunia roh, dan penampakannya seringkali terlihat oleh mereka yang datang ke keraton. Dia adalah simbol dari kutukan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun yang melangkah ke dalamnya. Herman semakin merasa cemas. Tapi kenapa saya bisa melihatnya? Pak Joko menatap Herman dengan tatapan yang berat. Karena keraton ini tidak membiarkan siapapun yang datang pergi begitu saja. Ketika seseorang yang cukup kuat keingintahuannya memasuki wilayah terlarang keraton, kutukan itu akan kembali hidup. Dan kau, Herman, adalah orang yang terpilih untuk mengungkap rahasia yang seharusnya tidak terungkap. Herman merasa tubuhnya kaku mendengar kata-kata Pak Joko. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa terhormat atau justru takut. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Joko berdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menemukan tempat di mana kekuatan jahat itu pertama kali dipanggil. Itu ada di dalam ruang terlarang yang kau temui di keraton. Di sana, kau harus menghancurkan benda yang menjadi pusat dari ritual tersebut. Jika tidak, kutukan itu akan terus melanda, dan keraton ini akan terus menjadi penjara bagi jiwa-jiwa yang terjebak." Herman tahu apa yang harus ia lakukan.
Meskipun perasaan takut mulai merayapi seluruh tubuhnya, ia harus kembali ke keraton, menemui tempat terlarang itu, dan mencari cara untuk menghancurkan kutukan yang telah berlangsung begitu lama. Kembali ke keraton bukanlah keputusan yang mudah bagi Herman. Rasa takut yang menggerogoti dirinya terasa semakin dalam, seolah ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut keraton. Namun, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Hanya dengan menghancurkan pusat kekuatan gelap yang ada di dalam keraton, ia bisa menghentikan kutukan itu dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk jiwa Putri Ayu. Pagi itu, Herman kembali memasuki keraton dengan tekad yang bulat. Meski tubuhnya gemetar, pikirannya telah dipenuhi oleh satu tujuan, menemukan ruang terlarang yang disebutkan oleh Pak Joko dan menghancurkan benda yang menjadi sumber kutukan. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang menyelesaikan misteri, tetapi juga tentang mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung berabad-abad. Herman memasuki lorong yang sama, yang dulu terasa begitu menakutkan baginya. Kali ini, ia membawa obor yang lebih besar, bersiap menghadapi apapun yang mungkin muncul di hadapannya. Langkah kakinya terasa berat, namun ia terus melangkah, menelusuri lorong yang semakin gelap dan mencekam. Suara bisikan halus itu kembali terdengar, lebih kuat dan lebih jelas. "Herman, kau akan mati di sini." Herman menggigit bibir, berusaha menepi suara-suara itu dan tetap fokus pada tujuannya. Ia terus melangkah hingga sampai pada pintu besar yang terbuat dari kayu hitam itu. Pintu itu tampak lebih besar dan lebih mengerikan dari yang ia ingat. Tanpa ragu, ia meraih gagang pintu dan membukanya dengan kekuatan yang ia miliki. Di balik pintu itu, suasana terasa semakin dingin dan mencekam. Ruangan besar itu masih dipenuhi dengan bau bunga melati yang menyengat, dan di tengah-tengah ruangan, meja besar dengan buku-buku tua dan kursi tinggi masih tetap berada di tempatnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di pojok ruangan, sebuah patung besar dengan wajah mengerikan terlihat berdiri. Matanya yang tajam seolah mengawasi setiap gerakan Herman. Patung itu memancarkan aura jahat yang semakin menguatkan ketakutan di dalam diri Herman. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Herman berbalik cepat, dan di sana, ia melihat sosok wanita bergaun merah berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang tergerai, dan matanya yang kosong menatap Herman dengan tatapan yang begitu penuh penderitaan. Dengan suara yang begitu rendah dan menyakitkan, sosok itu berbicara. "Kau tak bisa menghentikan semuanya, Herman. Kutukan ini sudah melekat pada keraton ini selamanya." Herman menatap wanita itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa empati yang mendalam. Ia bisa merasakan penderitaan yang begitu besar, seolah jiwa Putri Ayu terjebak di dalam tubuh itu tanpa bisa melarikan diri. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus melanjutkan misinya untuk mengakhiri kutukan ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Herman berjalan menuju meja besar dan memeriksa setiap buku dan benda yang ada di sana. Di antara buku-buku tua itu, ia menemukan sebuah gulungan kulit yang tampaknya sangat tua. Tanpa ragu, ia membuka gulungan itu dan membaca beberapa kata yang tertera di dalamnya. Untuk menghancurkan kutukan ini, darah harus dikorbankan di tempat yang suci. Herman terkejut. Ia tahu bahwa ritual yang dilakukan oleh Ki Lurah Sangka tidak hanya melibatkan pengorbanan darah, tetapi juga melibatkan tempat yang sangat sakral di dalam keraton ini. Tempat itu adalah ruang bawah tanah yang terkubur dalam, yang hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Malam itu, Herman memutuskan untuk pergi mencari ruang bawah tanah tersebut. Ia menelusuri bagian-bagian keraton yang lebih dalam, tempat yang selama ini tak pernah ia masuki. Suasana semakin mencekam, dan setiap langkahnya semakin terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Herman menemukan sebuah pintu batu besar yang tersembunyi di balik dinding keraton. Ia membuka pintu itu, dan di dalamnya terdapat sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Di tengah ruangan, sebuah altar tua dengan ukiran-ukiran aneh berdiri kokoh, seolah menunggu pengorbanan yang telah lama tertunda. Herman tahu inilah tempat yang dimaksud dalam gulungan itu. Di atas altar itu, ia bisa melihat sebuah benda yang tampak sangat tua dan terbuat dari batu hitam. Benda itu memancarkan aura yang sangat kuat,
dan Herman bisa merasakan getaran aneh saat ia mendekat. Dengan hati-hati, ia meletakkan tangan di atas batu tersebut, dan mulai mengucapkan kata-kata yang ada dalam gulungan. Suasana di sekitar ruangan menjadi semakin gelap, dan angin yang datang entah dari mana mulai berhembus kencang. Tiba-tiba, sosok wanita bergaun merah muncul di hadapan Herman. Kali ini, ia tidak hanya menatap dengan tatapan kosong, tetapi dengan pandangan yang penuh harapan. "Kau akan mengakhiri semuanya, Herman. Terima kasih." Herman menutup matanya dan merasakan sebuah kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Dengan satu gerakan, ia memecahkan batu hitam itu, dan suara keras menggema di seluruh keraton. Seperti suara gemuruh yang memecah kegelapan. Sesaat setelah batu itu hancur, semuanya menjadi sunyi. Sosok wanita bergaun merah menghilang, dan keraton itu mulai terasa berbeda. Suasana yang dulunya penuh ketakutan kini berubah menjadi lebih tenang, meskipun masih ada sisa-sisa kegelapan yang perlahan menghilang. Herman berdiri di sana, dengan perasaan lega dan berat sekaligus. Ia tahu bahwa kutukan itu akhirnya telah dihancurkan. Namun, ia juga tahu bahwa tidak semua hal bisa dengan mudah terhapus begitu saja. Keraton Solo akan selalu menjadi saksi bisu dari penderitaan yang telah terjadi, dan kisah Putri Ayu akan terus dikenang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dengan perlahan, Herman keluar dari keraton, meninggalkan tempat yang telah mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak tahu apakah semua ini benar-benar berakhir, tetapi ia tahu satu hal, keingintahuannya telah membawa kebenaran yang sulit diterima, dan kutukan yang menimpa Keraton Solo akhirnya bisa dihentikan. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.